Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar lagi. Untuk kesempatan kali ini akan berbagi materi kelas 5 ya teman-teman. Masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kelas 5 tema 1, mohon maaf ini sebenarnya subtema 3 ya. Salah tulis. Untuk pembelajaran 1-6. Nah, untuk muatan pembelajaran yang pertama di pembelajaran ke-1 ini, menentukan ide pokok dalam teks. Nah, sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Nah, dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu muatan IPA, cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Nah, kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Berikut cara memelihara kesehatan alat gerak. Nah, ini makan makanan yang bergizi dan seimbang ya teman-teman. Kemudian, posisi tubuh tegak saat berdiri. Kemudian berolahraga secara teratur. Inilah cara memelihara kesehatan alat gerak kita. Nah, untuk pembelajaran yang kedua yaitu muatan IPA, penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Retak dan patah tulang disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Nah, kemudian ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Itu kelainan tulang punggung ya teman-teman. Kemudian ada rakitis. Rakitis itu disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Nah, ada juga osteoporosis disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Ini biasanya dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. Nah, kelainan tulang lordosis itu seperti ini teman-teman. Jadi melengkung tulangnya ya. Lanjut, muatan bahasa Indonesia menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Nah, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar ya teman-teman. Jadi caranya menentukan ide pokok dari gambar itu yang pertama kalian itu harus memperhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Kemudian kalian dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya muatan SBDP, pengertian komik. Ini pasti teman-teman banyak nih yang menyukai komik, bahkan sudah menggambar-gambar komik sendiri sudah bisa pasti ya. Nah, oke lanjut. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Nah, ini contohnya komik teman-teman, pasti tidak asing lagi ya. Nah, cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Nah, fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Pembelajaran yang ketiga yaitu muatan IPS, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Nah, ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Nah, dampak positifnya apa saja teman-teman? Nah, dampak positifnya itu ada memudahkan komunikasi dan interaksi bermasyarakat ya. Nah, kemudian yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Ada juga nih dampak negatifnya. Jadi dampak negatifnya itu hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Kemudian munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat.
Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia lagi, menuliskan ide pokok dari teks. Nah, ayo ingat kembali cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Ide pokok dapat ditemukan di awal, tengah, akhir, atau awal dan akhir paragraf ya teman-teman. Nah, kemudian PPKN, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikut ini nilai-nilai luhur dari setiap Pancasila. Sila ke-1 menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Sila kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan sila ketiga menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sedangkan sila keempat menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Kemudian pembelajaran keempat, muatan bahasa Indonesia, melanjutkan ya, menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Nah, ayo berlatihlah cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan diagram pohon. Ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dilihat dari keragaman suku bangsa, bahasa daerah yang beragam, keragaman pakaian adat, keragaman rumah adat, keragaman senjata tradisional, keragaman alat musik tradisional. Nah, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Berikut beberapa pelabuhan yang terkenal antara lain. Yang pertama, Belawan atau Sumatdi berada di Sumatera Utara. Yang kedua, Bakauheni di Lampung. Yang ketiga, Merak ada di Banten. Yang keempat, Tanjung Perak ada di Jawa Timur. Kemudian, Gilimanuk ada di Bali. Nah, berikut beberapa bandar udara yang terkenal antara lain. Yang satu, Sultan Iskandar Muda ada di Aceh. Adi Sucipto Yogyakarta. Soekarno-Hatta Banten. Ngurah Rai Bali. Sentani Papua. Nah, lanjut untuk muatan PPKN, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila. Ini ya teman-teman. Berdoa sebelum belajar di kelas, mengamalkan sila Pancasila ke-1, 2, dan 3. Nah, meskipun teman-teman belajarnya dari rumah karena masih pandemi, pembelajaran jarak jauh, jadi tetap sebelum pembelajaran itu harus berdoa dulu ya. Pembelajaran kelima, kelainan otot pada manusia. Hipertrofi. Hipertrofi itu pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Nah, ada lagi nih atrofi. Atrofi itu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Stiff, kaku leher. Sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot. Infeksi, meningitis, atau gerakan tiba-tiba. Nah, kemudian ada tetanus ya. Tetanus itu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia kembali lagi menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Nah, teman-teman dapat membuat ide pokok dari artikel ya. Nah, ayo berlatih cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan tabel atau diagram pohon. Nah, kalau tabel itu kan kotak-kotak, kalau diagram pohon berarti diagramnya, bulat-bulatnya itu membentuk pohon ya. Untuk lain waktu akan digambarkan. Nah, ini teman-teman ciri-ciri komik di muatan SBDP. Ciri-ciri komik itu dibuat untuk menyampaikan cerita proporsional, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami, dapat bersifat kepahlawanan, penggambaran watak secara sederhana, dan mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca.
Kemudian untuk pembelajaran ke-6 yaitu penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Nah, jadi alat gerak itu kelainan atau penyakit kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus. Nah, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Misalnya, membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan, berjalan dengan tubuh bungkuk. Itu adalah hal-hal yang menyebabkan kerusakan tulang ya teman-teman. Kemudian untuk pembelajaran yang selanjutnya yaitu membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok adalah sebagai berikut. Menentukan topik cerita yang akan dibuat, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat, kemudian merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Kemudian memperhatikan ejaan dan pemeliharaan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Untuk selanjutnya yaitu masih di SBDP, langkah-langkah membuat komik. Komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur pembacanya. Nah, langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman harus menentukan tema dan judul komik terlebih dahulu. Kemudian membuat sketsa dan dilanjutkan memberikan tinta atau inking ya. Kemudian memberikan warna atau coloring dan membuat teks lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini yang pertama itu membuat sketsa ya. Jadi teman-teman oret-oretan membuat gambar sketsa yang berbentuk ini cerita pada timun emas ya. Ini genderuwonya atau raksasanya. Nah, untuk tahap selanjutnya itu diwarnai supaya menarik ya. Kemudian yang ketiga itu membuat balon-balon kata, pemberian teks percakapan atau lettering. Ya, cukup sekian pembelajarannya untuk kelas 5 sub tema 3 pada tema 1 untuk pembelajaran 1 sampai 6. Nah, teman-teman yang lain yang punya adik atau yang punya kakak di kelas 6 bisa cek juga di Rumah Karir Channel. Silakan cek di playlist, ada pembelajaran kelas 4, 5 dan 6. Semangat belajarnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.